Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 83 sampai 89. Wa idza sami'u ma unzila rasul minal Qur'an, dan apabila mereka mendengarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tara a'yunahum, kamu lihat mata mereka, tapi dunya dam'i, mencucurkan dari air matanya, mimma arafu bil haq, karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'as syahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang para saksi. Jadi ayat ini melanjutkan orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta yang mendengarkan Al-Quran, ya. Jadi yang mendengarkan Al-Quran, lalu beliau pendeta ini menangis gitu ya, menangis karena ternyata apa yang mereka baca selama ini di kitab Injil itu sama dan benar adanya, yang membuat mereka tersentuh ingin menjadi orang beriman, ya. Jadi artinya ini adalah benar-benar ini mukjizat. Quran ini adalah benar mukjizat, bukan karangan, bukan tulisan Muhammad, tapi benar-benar mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wa idza sami'u unzila ilaihi rasul, apabila mereka mendengar, siapa mereka ini? Yaitu orang-orang Kristen, orang Nasrani, para pendeta mendengar Al-Quran, ma'unzilai Rasul, kepada Rasulullah, tara yanum tafidadamhi, jadi sampai mereka meneteskan air matanya. Jadi Rasulullah tuh melihat mereka itu air matanya itu berkecucuran. Kenapa? Karena tersentuh, ternyata ini benar yang mereka baca selama ini, ya. Mimma arafu bil haq, apa yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah kebenaran, bukan kitab karangan Nabi, tapi benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian mereka ngomong, mereka berkata, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, amanna, kami beriman ya Allah, faktubna masyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan, ya. Orang-orang yang menyaksikan kami ini benar beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kami ini, maksudnya siapa ini? Para pendeta-pendeta Kristen tadi masuk Islam, ya. Jadi ini ayat tentang, ya, kebenaran Al-Quran. Jadi para pendeta itu yang membaca kitab Injil yang asli, ya, zaman itu, zaman Nabi itu, ya kan, dia belum tahu kan. Nah, setelah dibacakan ayat, mereka meneteskan air mata, mereka menangis. Nah, ini benar, ini mujizat, ini bukan sembarangan, ini firman Allah. Mereka akhirnya berkata kepada Rasulullah, Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin, ya Allah ya Rabb, kami beriman, catatlah kami bersama orang yang menyaksikan ini. Kami beriman, kami menjadi muslim, kami taat kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi kalau orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, sama dengan orang-orang Kristen sekarang, para pendeta atau pada yang mempelajari Injil, lalu dia mempelajari Al-Quran, lalu dia benar-benar pelajari dengan kesungguhan, banyak orang yang masuk Islam. Ternyata Al-Quran itu benar-benar mukjizat, ya, benar-benar Al-Quran ini mukjizat. Tetapi ada juga, ya, inilah hidayah, ya, ada juga yang tidak mendapatkan hidayah Allah, ya, nanti di ayat selanjutnya, ya. Nah, kalau orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, dia akan masuk Islam. Hidayah itu kan memang sesuatu yang harus dijemput. Allah sudah berikan hidayah akal, agama, hidayah akal, hidayah agama, hidayah iman. Nah, ini dijemput harus dari hati kita, kebenaran Allah. Kalau kita alhamdulillah Allah berikan karunia hidayah itu dari lewat
jalur nasab keturunan, ayah ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, cucu uyut kita adalah muslim, jadi akhirnya kita mendapatkan hidayah. Tapi orang-orang yang dulunya orang tuanya kafir, Nasrani, Yahudi atau siapa Kristen gitu, yang dapat hidayah itu biasanya lebih kuat lagi beriman kepada Allah. Wa ma la nu'minu. Nah ini nih, wa ma lana, dan mengapa kami la nu'minu, kami tidak beriman billahi kepada Allah, wa ma ja'alal haq, dan apa yang datang pada kami dari kebenaran. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna mal qawmis salihin, dan kami sangat ingin memasukkan Tuhan kami bersama kaum-kaum yang saleh, ya. Nah, jadi artinya adalah orang-orang Nasrani ini, orang-orang Kristen ini, ya, kenapa ada yang tidak beriman kepada Allah? Kenapa tidak mau beriman, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir? Ini dalam surah Al-Maidah ayat 84. Ya, juga di dalam ayat ini dijelaskan di dalam surah Al-Imran, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa unzila ilaihim khashi'ina lillah. Juga di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Allah, tapi mereka berendah diri kepada Allah, ya. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir, itulah hidayah, ya. Ya, itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang beriman, yang mukmin, yang masuk Islam, apa kata Allah? Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka bima qalu, dengan apa yang mereka katakan, yaitu mereka beriman, mereka taat, mereka yakin ini adalah Quran mujizat, ya, mereka menjadi muslim. Apa kata Allah? Ya, jannatin tajri min tahtiha anhar, mereka mendapatkan taman-taman surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka itu kekal di dalam surga. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Artinya orang-orang yang mengatakan ini adalah hak, ya, ini adalah kebenaran, ini adalah firman Allah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, mereka meneteskan air mata, mereka beriman, dan akhirnya mereka masuk Islam, ya, mereka mendapatkan surga, di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Kebalikannya, wallazina kafaru wa kazzabu ayatina. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, wa kazzabu, karena egonya, karena merasa paling benar, dan mereka mendustakan bi ayati, dengan ayat-ayat Allah, ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah para penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzu min dzalik. Ayat ini asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu saat Raja Najasyi, raja orang Kristen, orang Nasrani, dan para pendeta-pendetanya, ketika sahabat membacakan ayat Al-Quran, yaitu di atas surah Maryam, itu nangis, Pak, nangis, benar-benar nangis. Jadi para raja dan pendetanya itu nangis, benar-benar nangis bahwa ini benar ada mujizat. Tetapi ya, Rasulullah bersabda, hendaknya setelah kamu kembali ke negaramu, beralihlah dari agama. Jadi ketika para raja dan para pendetanya datang ke Rasulullah, nanti kalau kamu pulang ke negaramu, kamu pindah agama, kamu masuk Islam. Apa yang terjadi? Mereka menjawab, kami tidak akan berpindah dari agama semula, tetapi kami beriman bahwa Al-Quran ini benar-benar mujizat. Nah, dia percaya Al-Quran itu mujizat, tapi tidak mau masuk Islam. Maka turunlah ayat ini. Ini sama aja bohong namanya. Mereka yakin Quran itu mujizat, tapi mereka tidak masuk Islam. Itu sama aja bahwa kadzdzab bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Ya, masa orang yang sudah yakin tapi kok nggak masuk, ya susah ya. Yang mereka mendapatkan apa? Ashabul jahim, neraka jahanam. Nauzubillah
summa na'udzu min dzalik. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang yang Raja Najasyi tadi itu tetap dalam kekafirannya. Dia mendustakan, dia tidak mau masuk Islam, walaupun dia mendengar ayat Al-Quran itu mukjizat, dia nangis. Tapi karena hidayah Allah itu mahal, dia nggak mau menerima hidayah Allah. Mereka inilah penghuni neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Udah dikit lagi, Pak, dikit lagi. Cuma yakin saja, beriman saja, masuk Islam, surga. Tapi mereka karena raja, karena apa namanya, ya punya jabatan begitu kan, atau karena pendeta itu sudah lama ya apa namanya mempelajari kitab, egonya lebih tinggi, ya susah dah kalau egonya lebih tinggi, ya nafsunya lebih tinggi, dan memang hidayah Allah sudah sedikit lagi, ya sudah, mereka ini penghuni neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sekarang ayat judul yang beda, ayat 87. Nah, ini bagus diceritanya ayat ini 87 nih. Bahkan saya baca tadi penjelasannya lengkap dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada kita yang beriman. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah telah halalkan bagi kalian. Allah halalkan, jangan diharamkan. Jadi jangan buat hukum sendiri. Ini halal kok jadi haram, jangan, nggak boleh. Yang menghalalkan, yang mengharamkan itunya Allah dan Rasulnya. Tidak, nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Wala ta'tad, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musinin. Allah tidak menyukai orang berdosa. Apa maksud ayat ini? Jadi ada dulu diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita kebiri diri kita. Dia itu pengen seperti para pendeta. Jadi para pendeta itu, Pak, sampai sekarang juga sama ya. Orang-orang Kristen itu dia tidak mau kawin, tidak mau menikah. Dia dikebiri dia tuh. Jadi kelaminnya diapain begitu, dikebiri gitu ya. Nah, lalu ada sahabat tadi pengen seperti pendeta tuh. Saya pengen meninggalkan dunia, saya pengen akhirat saja. Saya pengen nafsu syahwat dunia kepada wanita saya hilangkan. Nah, turun ayat ini, jangan kamu haramkan yang Allah telah halalkan. Aneh aja gitu. Bahkan Rasulullah bersabda, lakinni asumu abdun, saya ini nabi, saya ini manusia, saya ini puasa, saya ini sholat, saya ini tidur, dan saya menikahi wanita. Ya, jadi jangan seperti pendeta-pendeta itu. Bayangkan ya, ada perabotan, perabotannya kita nggak pakai, kan sayang-sayang, ya kan ya, masya Allah. Iya, masya Allah. Ada sebuah cerita ya, ya kan kiai sama pendeta ya. Ya pendeta itu kan dikebiri, itu kan dia nggak kawin gitu, nggak suka dengan perempuan, dikebiri ya. Ya, apa kata kiai? Saya kalau misalnya disuruh kebiri, mendingan saya jadi berhenti jadi kiai. Ya, begitu ya. Allahu Akbar. Paman akhraja bis sunnati bahwa minni, siapa yang ingin meninggalkan sunahku, ya, siapa yang mengikuti sunahku maka dia kelompokku. Wa man lam yahus bis sunnati, siapa yang tidak mengamalkan sunahku falaysa minni, bukan kelompokku. Artinya kalau dia tidak menikah, dia kebiri itu, maka dia bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang soleh banget aja punya istri gitu. Punya istri, Pak Muid, punya istri, apalagi kita yang nggak soleh begitu ya, Pak ya. Tuh. Ada lagi dalam cerita nih Rasulullah, ada seorang sahabat, dia mengatakan, yaitu tentang amalan yang sifat pribadi. Apa nih? Saya tidak makan daging. Saya tidak makan daging. Kenapa? Karena saya ingin syahwat saya kepada wanita nggak ada gitu kan. Saya tidak mau kawin, saya tidak mau nikah, saya tidak mau tidur begitu. Apa kata Rasulullah? Ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kaza wa kaza, lakini asumu wa abtiru wa ana aqabu wa aqulu lahma wa aztazawjun nisa wa rubba an sunnati falaysa minni.
Apa gerangan yang dialami oleh mereka begitu gitu? Kenapa sahabatku ada yang begitu? Seorang dari mereka mengatakan ini dan ini. Ingat, lihat aku ini nabi, aku puasa, tapi aku berbuka. Jadi nggak setiap hari puasa. Aku ini tidur, tapi juga bangun. Aku ini makan daging. Aku ini nikah dengan perempuan. Siapa yang tidak suka dengan tuntunan sunnahku, jangan kelompokku, bukan golongan sunnahku. Tuh. Manusia ini fitrahnya begitu, fitrahnya makan, fitrahnya tidur, fitrahnya ya kalau nggak, walaupun ajaran syariat ini kita berpuasa, tapi puasa itu kan ada jedanya, ada buka puasanya. Ya, syahwat itu udah wajar. Laki-laki itu suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, makanya nikahlah gitu. Jangan dikebiri begitu. Malah ada sebuah kisah lagi nih, seorang wanita yang rambutnya acak-acakan lalu ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah nanya, "Hei ibu," ya kira gitu, "kenapa kok kamu nih kayaknya bajunya lecek, rambutnya kusut, wajahnya enggak sumringah gitu, wajahnya serem?" Apa katanya? "Saya punya suami nggak pernah buka pakaian saya," maksudnya nggak pernah digauli gitu. Kenapa? Karena dia ingin jadi seperti pendeta atau seperti rahib. Dia tidak meniduri istrinya, tidak mau meniduri. Ya harus nanya kepada Aisyah dong. Rasulullah SAW pun akhirnya bersabda, "Saya ini nabi, saya ini makan, saya ini puasa tapi juga makan buka. Saya ini ya punya istri, berhubungan, bersuami." Itu Allahu Akbar. Ini kan sumu wa abtiru wa sallu wa namu wa laysa minna wa antal qasannati. Siapa meninggalkan sunnahku, dia tidak termasuk kelompokku. Begitu. Ya Allah. Nih, jadi artinya, nah, namanya siapa nih? Utsman ibnu Mazun yang mengharamkan wanita atas dirinya. Sejak saat itu dia tidak mau mendekati istrinya. Mereka pun wanita itu istrinya tidak mendekatinya. Lalu istri Utsman ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan panggil Haula. Ya, namanya Haula. "Apa yang kau alami ai Haula?" kata Aisyah. "Penampilanmu berubah, rambutmu acak-acakan, tidak pakai minyak wangi, bajumu berantakan," gitu kan. Apa katanya? "Saya begini karena suami saya tidak mau membuka pakaian saya, tidak mau menggauli saya." Ya, sejak berapa saat? Ya, nah istri Nabi itu siapa? Tersenyum, tertawa. Kenapa begitu? Lalu Rasul bertanya, "Kenapa itu? Kenapa bisa begitu?" Suaminya katanya nggak pernah menggaulinya selama berapa bulan. Rasul memberikan keputusan memanggil suaminya. "Mana suaminya? Sini." Utsman dipanggil, namanya Utsman ibnu Mazun dipanggil. "Hei Utsman, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kepada istrimu?" "Sungguhnya aku tidak menggauli istri karena aku sibuk dengan ibadah. Pokoknya full 24 jam setiap hari saya ibadah sampai istrinya dilupakannya. Ya, maka saya bertekad ingin mengibiri diri saya supaya saya full 24 jam sholat, ibadah, zikir gitu. Gak mau menggauli istri saya. Begitu. Saya bersumpah tidak mau menggauli istri saya. Wahai Rasulullah, sekarang aku sedang puasa." Apa kata Rasulullah? "Kamu harus berbuka. Kamu harus berhubungan dengan istri kamu." Ya, kamu ingin berhubungan dengan istri. Apa kata Rasulullah? "Ma balu aqwami harrimun nisa wa tamawannu ala ini ana wa akum wa tiru wa asumu wa kun nisa faman rabbi anni falaysa minni." Apa kira yang telah dilakukan oleh banyak orang yang mengharamkan wanita makanan dan tidur? Ingatlah, sungguhnya aku Rasulullah tidur, berbuka puasa, menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, dia bukan kelompokku. Lalu turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tu." Hai orang-orang beriman, jangan kau haramkan sesuatu yang baik-baik yang Allah telah halalkan. Halal itu wanita, halal itu makanan, daging itu halal, istri itu enak, nikmat. Ya Masya Allah, satu aja nikmat, apalagi Masya Allah. Ibadah paling nikmat adalah, nah ya kan, ibadah Pak, apalagi malam Jumat Pak, hari Jumat.
Tuh, jangan dikebiri, nggak boleh. Itu nggak ada tuh aturannya, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Halal. Nikah itu kan halal. Nikah itu ridho Allah. Halal itu ridho Allah, Pak. Halal itu ridho Allah. Mencium istri itu apa? Sedekah. Hubungan suami istri itu ibadah. Bahkan sebuah riwayat membunuh 70 orang Yahudi pahalanya tuh. Masya Allah. Apa kata bini kita? Yahudi udah pada mati-mati udah dibunuhin setiap hari. Masya Allah. Tuh, jadi jangan mengharapkan sesuatu yang halal. Jangan, nggak boleh, nggak ada itu. Apa aturan gitu tuh aturan tuh ya. Udah perabotan yang ada kok nggak dipakai-pakai, sayang saya. Tetapi jangan jangan kalian melampaui batas, nggak boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Makanya luar biasa tuh kalau orang-orang mengebiri. Ya, tapi memang fitrahnya begitu, Pak. Yang parahnya itu saya baca buku tuh ada beberapa gereja tuh ya dia mengebiri dirinya, tapi ternyata ya namanya nafsu itu kok nggak bisa dikendalikan. Akhirnya sasarannya siapa? Suster-suster biaroti. Akhirnya dia pre-sex hubungan suami istri tanpa nikah. Iya, di gereja itu banyak yang hamil, banyak punya anak, malu kan? Biarawatinya pendeta malu, dikubur hidup-hidup di bawah gereja. Jadi ketika gereja dibongkar, banyak kepala bayi, banyak kepala-kepala manusia. Astagfirullahaladzim. Ini kobrokan gereja pendeta tuh. Makanya aneh, orang udah halal kok ngedian ya. Fitrahnya laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki. Jangan di-cut, jangan dikebiri. Inilah awalnya ayat ini. Jadi maksudnya kalau Allah sudah mengharamkan haram, Allah menghalalkan halal. Jadi jangan dibuat-buat. Halal ya halal, haram ya haram. Jangan yang halal diharamkan, jangan yang haram dihalalkan. Jadi nggak boleh. Yang menghalalkan, mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan udah halal kok malah nikah itu kan halal. Nikah itu halal, halal itu ridho Allah, halal itu pahala, halal itu ibadah, halal itu nikmat, halal itu ibadah, halal itu nikmat, halal itu pahala. Tuh, Masya Allah. Ya, ini ayat 87 ya. Nah, wala yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas. Artinya jangan yang sudah halal itu jangan diharamkan ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan apa namanya? Ya, berlebih-lebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Contohnya nih, ini sering kali ya banyak orang yang makan berlebih-lebihan. Kita datang ke hajatan pernikahan, ya ini sederhananya kan. Kita makan semuanya dimasukin ke piring. Akhirnya yang dimakan cuma sesuap doang, itu dibuang. Wah, itu namanya mubazir. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Mubazir itu temannya setan. Makan itu berkah itu Pak tuh, sepiring itu jangan ada satu butir nasi pun yang masih ada sisa. Ya kadang-kadang orang ada yang sampai bukan satu butir malah. Ya Allah, berlebih-lebihan. Itu haram tuh, dosa kita. Itu setan, temannya setan orang yang mubazir. Atau contoh sederhana nih, kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ya, minum mineral, air mineral aqua atau apalah mineral itu kan, yang diminumnya sedikit, akhirnya itu dibuang kan airnya kan, itu dosa, itu mubazir itu. Kalau pengen minum semuanya, kalau enggak jangan, lebih baik ditinggalkan gitu. Jadi lebih baik minum atau sama sekali enggak begitu. Jangan sampai minum sedikit saja airnya dibuang airnya. Kan banyak kan, coba lihatin tadi. Apalagi kalau dalam hajatan orang selamat. Ini kan kadang-kadang enggak ditegur, makanya sekarang ditegur. Jangan sekali-sekali kita berhambur-hamburan. Makanya cobain dulu, ambil sedikit, nanti kalau kurang kita tambahin. Itu minuman juga begitu, jangan dibuang. Itu Pak, berlebih-lebihan itu temannya setan. Walladzina inda anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan, kalau bahasa sekarang baca anak muda, jangan lebay. Jangan lebay ya. Jangan lebay. Itu ya.
Kemudian ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian dengan halal yang baik. Ini dalam Al-Qur'an ada halalan thayyiban. Berarti ada halal yang tidak baik. Apa itu? Misalnya orang punya penyakit diabetes. Ini halal nih, tapi dia tidak baik. Kenapa? Minuman yang banyak mengandung manis misalnya. Ya, orang yang punya penyakit apalagi misalnya asam urat, baik ini halal, gorengan ini halal, tapi bagi dia nggak baik. Jadi halalan thayyibah itu halal dan baik. Jadi halal yang bergizi, maksudnya halalan thayyibah itu halal yang bergizi. Bergizi itu ada vitaminnya, ada proteinnya, itu namanya halalan thayyibah. Ini sampai Allah merinci begitu Pak. Merinci apa? Supaya kita jelas makan itu halalan thayyibah, halal dan baik, halal dan mengandung gizi, ya, bervitamin, bermanfaat. Nah, makan nasi dulu apa makan buah dulu Pak? Menurut sunnah Nabi, buah dulu baru makan nasi. Tapi ternyata menurut kedokteran itu benar. Kalau kita makan nasi dulu baru makan buah, sama aja itu perut kita jadi sampah. Namanya sampah, jadi kotoran, jadi sumber penyakit. Itu namanya enggak thayyib namanya. Kalau halalan thayyiban artinya apa yang dilakukan Nabi, buah dulu baru nasi. Ya gitu kan sunnahnya begitu. Kalau kita kan kebalikan. Seringkali ini cuci mulut itu bukan begitu. Tuh. Ya, makanya kita biasain Pak sekarang. Makan buah dulu baru makan berat begitu. Nah, pernah kejadian dulu ini pernah nih ya, saya pernah alhamdulillah ngalamin, pernah ke Libya. Libya itu negerinya Muammar Gaddafi sana. Bener Pak itu Pak, disiapinnya bukannya makan berat dulu, ya apa namanya, buah dulu, minuman dulu, makan minyak zaitun diminum, minyak zaitun, kemudian buah-buahan, baru setelah itu baru makan berat. Dikira udah selesai, baru makan nasi, baru makan itu baru. Jadi begitu cara. Jadi perut itu bukan kayak mesin gitu Pak. Jadi kalau ada orang yang turun mesin, kenapa sekarang banyak orang punya penyakit yang aneh-aneh, ya karena makanannya salah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh halalan thayyiban, jadi halal dan baik. Jadi thayyiban itu artinya yang bergizi, yang bermanfaat. Kalau kita kan yang penting enak, bukan bergizinya, ya kan ya. Saya juga begitu masih Pak, tapi memang mengurangi lah. Ada yang bergizi itu namanya thayyib. Yang tidak bergizi kan enak. Kita kan pengennya enak doang, bukan bergizinya. Wattaqullaha allazi antum bihi. Sekarang makanya aneh kan, anak kecil ada yang cuci darah, anak SMP, anak SD bahkan ada yang cuci darah, ginjalnya rusak. Kenapa begitu? Karena dia nggak pernah makan nasi, nggak pernah minum air putih. Yang minum air kemasan. Itu kan air kemasan tuh banyak kan tuh. Yang botol-botol tuh minuman yang manis-manis. Kemudian apa namanya, makan mie terus setiap hari. Akhirnya ginjalnya rusak. Itu benar, di rumah sakit kan banyak orang yang masih kecil kalau cuci darah. Anak SMA cuci ginjalnya udah rusak. Nah, coba lihat orang-orang tua-tua kita dulu, makanannya kan sehat-sehat Pak, direbus semua. Nah, singkong direbus, ubi direbus, semuanya direbus Pak, nggak ada yang digoreng. Kenapa sekarang banyak gorengan? Karena memang dulu ini kan orang Cina ini Pak, jadi goreng-gorengan itu orang Cina. Sebenarnya nggak bagus makanan digoreng, yang bagus itu makanan direbus. Cuma udah jadi menyatu dengan kita, susah juga kita kan, susah juga. Itu contoh sederhana aja ya. Iya, Nabi nggak pernah makan yang digoreng tuh, gak ada, karena merusak juga. Mungkin kalau kita mah inilah ya, itu anak-anak kita tuh makanan minuman kemasan atau merek-merek itu kan macam-macam kan. Bahkan ada nggak sadar sekarang dia cuci darah. Ada seorang guru Pak cuci darah setiap hari, seminggu 2 kali. Bahkan umurnya akhirnya nggak, kalau orang udah cuci darah biasanya ini secara logika kemanusiaan umurnya nggak panjang Pak, 2 tahun, 3 tahun, itu jarang tuh, karena setahun sudah out. Ya kan, almarhum Ustadz saya Pak, guru kita dulu almarhum Haji Jenderal Fik Fahrudin udah cuci darah.
ternyata itu makanannya, pola makannya. Jadi makanan-makanan kemasan-kemasan tuh kan, ya itu juga tidak baik ya. Ya misalnya minuman-minuman tuh, makanya yang bagus itu minuman apa? Air zam-zam ya, minuman air putih, air mineral gitu kan. Itu yang bagus, yang sehat gitu kan. Yang buah-buahan, sayur-sayuran yang sekarang orang ninggalin ya. Itu wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, allazi antum bimu'minun, yang kepada Allah lah kembalinya orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat yang ke-88. Terakhir 89. Ini panjang ayatnya ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ya, tidak boleh Allah tidak menghukum kalian billaghwi karena apa? Main-main, maksudnya tidak ada niat. Fi aymanikum, dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin akan tetapi yu'akhidukumullah, Allah akan menghukum kalian bima qatul aiman, dengan apa yang kalian sengaja bersumpah. Jadi artinya ada orang sumpah palsu. Salah satu dosa besar selain syirik menyekutukan Allah adalah sumpah palsu. Biasanya sumpah di depan persidangan tuh, atau para pejabat-pejabat yang bersumpah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota DPR, itu kan ada sumpah kan? Kalimatnya apa sumpah? Demi Allah. Nah itu tuh. Ya, makanya kalau orang melanggar sumpah, atau misalnya ada orang yang dulu, kalau zaman dulu ya, pedagang nih, pedagang pakaian, pedagang sepatu, ada yang nawar, berapa bu? 100.000. Wah ini paling cuma 50.000. Ibu ini modalnya aja 200.000. Nah sumpah demi Allah modalnya itu. Nah, ini sumpah begini nih, jangan, hati-hati itu demi, apalagi kalimatnya demi Allah. Nah, jangan. Jadi tapi Allah tuh maha apa? Sayang dengan kita. Kalau hanya obrolan biasa, misalnya nggak ada niat sumpah, maka tidak ada apa? Tidak ada hukuman. Ya. Jadi kalau orang yang bersumpah tapi sumpahnya itu nggak ada maksud, dengan ada maksud dalam sumpahnya, maka tidak ada hukuman. Tetapi kalau orang yang bermaksud bersumpah, memang misalnya tadi seperti pejabat atau dalam persidangan ya, demi Allah saya menyaksikan bahwa dia ini korupsi misalnya, padahal enggak tuh, demi Allah. Kalimat demi Allah itu kan sumpah namanya. Kalau dia benar-benar mengatakan itu lalu dia berbohong dengan sumpahnya, apa kata Allah? Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Maka kafaratnya, dendanya pelanggar sumpah adalah memberikan makan 10 orang miskin setiap hari 1 mud. Tuh, memberi makan 10 orang miskin setiap hari 1 mud. Orang yang melanggar sumpah. Jadi jangan sampai kita, ya jangan sampai ini Pak, sumpah ini jangan dipermainkan ya. Jadi kalau orang mempermainkan sumpah, ya orang yang sengaja bersumpah, maka dia harus memberikan makan 10 orang miskin. Min ausati matut imun, dari pertengahan apa yang kalian makan. Ya artinya ya memberikan makan sesuai dengan apa yang kalian makan gitu ya. Standar makanan itu yang kita makan sehari-hari. Ya misalnya kita makan nasi sama apa gitu, nasi padang gitu. Ya itu makanannya kita kasih dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai makanan yang kita kasih itu makanan yang lebih murah. Ya kan? Ahlikum, kepada keluarga kalian, wa kiswatuhum, atau memberikan pakaian. Jadi boleh memberikan makan, boleh memberikan pakaian kepada orang miskin, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi ada 3 nih. Kalau orang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, pertama memberikan makan 10 orang miskin, yang kedua kalau nggak ada makan memberikan pakaian 10 orang miskin, yang ketiga memerdekakan budak. Sekarang beri pakaian atau memberikan budak, sekarang budak udah nggak ada ya. Faman lam yajid, kalau dia nggak punya duit, nggak bisa berikan makan, nggak bisa berikan pakaian, nggak bisa berikan budak, apa kata Allah? Fasyamu salasati ayyam, dia wajib berpuasa selama 3 hari.
Tuh puasa 3 hari Pak. Puasa 3 hari dengan niat melanggar sumpah. Hukuman bagi orang yang melanggar sumpah. Makanya jangan sampai kita mempermainkan sumpah. Sumpah itu cirinya dengan kalimat demi Allah. Kalau bahasa Arabnya wallahi billahi tallahi. Jadi ada itu ya, ada 3 tahapan: memberikan makan, memberikan pakaian, atau memberikan budak. Kalau nggak mampu, nggak punya duit, puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah denda kafarat sumpah kalian apabila kalian melanggar sumpah. Jadi makanya kita jangan mempermainkan sumpah, ya kan, sumpah. Ya, mempermainkan sumpah itu dendanya begitu Pak. Dendanya namanya kafarat, kifarat, pelanggaran sumpah. Memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan budak, atau puasa selama 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Jadi niatnya bukan puasa Senin Kamis, bukan. Jadi puasa kafarat, kifarat, melanggar sumpah. Kifaratus apa? Kifaratu sumpah. Ini membayar sumpah. Saya niat puasa wajib 3 hari karena melanggar sumpah. Fardu karena Allah Ta'ala. Fardu Pak, wajib tuh 3 hari. Harus puasa. Ya, wajib. Iya, wajib puasa. Makanya hati-hati jangan mempermainkan sumpah. Iya, jangan mempermainkan sumpah ya. Ini kadang banyak orang gampang banget, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tuh, hati-hati kalimat demi Allah itu, ya kan? Dosanya besar tuh Pak kalau nggak nih, ya itu. Iya, ya kalau misalnya kalau benar nggak melanggar mah enggak. Kalau dia melanggar sumpah, kalau nggak melanggar. Ayat ini berhubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia pernah bersumpah begini, saya tidak akan berikan belanja kepada pembantu. Dia punya pembantu, namanya pembantunya Misbah bin Usamah. Dia akhirnya membayar sumpahnya dengan apa yang dilakukannya. Jadi nggak boleh ya, hati-hati dengan sumpah ini ya. Ya, jadi sumpah tuh ya, sumpah. Ya, yang paling berat tuh memberikan budak Pak. Budak itu kan mahal harganya ya. Ya sekarang udah nggak ada budak ya. Nah, merdekakan budak. Jadi kifarat sumpah namanya. Kifarat sumpah. Makan, memberikan pakaian, atau memberikan budak. Ya, kalau tidak mampu puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Jadi namanya puasa kifarat. Jadi puasa wajib itu Pak ada 4 Pak ya. Pertama puasa Ramadan, itu wajib kan. Yang kedua puasa kifarat, sumpah ini. Yang ketiga puasa nazar. Puasa nazar itu misalnya kita nazar, ya misalnya nih, kalau saya goal nih bisnis, saya akan puasa, wajib tuh ya, sesuai dengan di niatnya, di hatinya. Kalau saya sembuh penyakit saya akan puasa, dia wajib tuh puasa tuh. Kalau saya dapat janda ini, saya akan puasa, wajib tuh. Misalnya, ya, dapat janda yang cantik, yang kaya, saya akan puasa. Dapat dia wajib puasa. Itu puasa nazar namanya. Lalu yang keempat namanya qadha. Puasa qadha itu, ya misalnya kalau wanita yang haid lagi Ramadan dia tidak puasa, maka dia wajib qadha. Ya, itu puasa wajib ya. Puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Itu wajib hukumnya. Kalau wajib namanya wajib dilaksanakan, dapat pahala kalau dilaksanakan dan mendapat dosa kalau ditinggalkan. Makanya hati-hati dalam masalah ini ya, dalam masalah puasa ini. Dan itu harus berturut-turut ya. Dalam ayat lain dijelaskan fasyamu salati ayyam mutatabi'at, harus berturut-turut Pak puasanya. Misalnya nih, sehari puasa batal, harus dari awal lagi. Nggak boleh udah 2 hari batal, harus dari awal lagi. Harus dari awal, nggak boleh nyambung, nggak boleh. Jadi harus 3 hari misalnya Senin, Selasa, Rabu ya.
Udah Senin Selasa batal dia, ya nggak boleh dari awal lagi. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu begitu. Jadi harus 3 hari berturut-turut. Jadi 3 hari ini nggak boleh selang-seling, nggak boleh Senin Kamis, atau nggak boleh puasa misalnya Senin nanti lagi puasa hari Kamis, itu nggak boleh, kan ada jeda tuh nggak boleh. Jadi harus Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu gitu misalnya. Jadi harus berturut-turut. Dijelaskan namanya salah satu ayam namanya berturut-turut berpuasa. Ya, ini dalam hal tentang masalah puasa. Tapi harus diingat Pak, ini masalah kafarat sumpah ini adalah ya memilih. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya kita sanggupnya yang mana? Memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan budak, atau puasa. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Jurayj, Ibnu Abbas. Ya, ketika itu turun, Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita memilih salah satunya? Engkau boleh memilih. Jadi boleh memilih Pak. Jadi kalau kamu sanggup, ya kata Rasulullah, ya anta bil khiyar, in syi'ta ataqta wa in syi'ta qasauta wa in syi'ta at'amta faman lam yajid fasiyamu salati ayyamin mutatabi'ain. Jika kamu mampu merdekakan budak, kalau kamu suka berikan pakaian, kalau kamu juga boleh memberikan minum, memberikan makan. Atau kamu tidak sanggup semuanya, kamu puasa 3 hari berturut-turut. Artinya adalah beberapa kewajiban ini boleh dipilih ya. Yang enak memberikan makan ya. Bukan makan kan nggak berat, kalau puasa kan berat Pak, 3 hari berturut-turut lagi ya, Masya Allah. Kaza wahfazu apa nih? Zalika, demikianlah kafaratu aymar ijahalabtum. Itu adalah denda kifarat sumpah kalian apabila kalian melanggar sumpah. Jadi kalau sumpahnya dilanggar, ya seperti pedagang tadi melanggar sumpahnya, seperti pejabat melanggar sumpahnya, ya. Jadi memang kalau dalam penjelasan ketika ada seorang yang hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tuh kemudian bertanya kepada Rasulullah karena dia pengantin baru. Ya Rasulullah, saya kecolongan, kami kecolongan. Colongan apa? Gak sanggup ya Rasul, kami puasa, kami berhubungan suami istri. Wih, kamu harus puasa 2 bulan berturut. Ya aduh, jangankan 2 bulan berturut Rasulullah, saya sehari aja gak sanggup. Ya udahlah kalau gitu kamu harus berikan budak. Saya itu orang susah, gak punya budak. Ya udah kalau gitu kamu harus berikan makan 60 orang miskin. Saya gak mampu ya Rasulullah. Ya udah Rasulullah masuk ke kamar ngambil sekarung gandum, ini berikan kepada orang miskin. Ya Rasul, orang yang miskin itu ya kami ini. Oh nggak ada orang yang miskin, paling miskin. Ya udah kamu bawa pulang kepada untuk istrimu, untuk keluargamu. Itu saking Rasulullah sayang kepada umatnya. Ya melanggar tapi dapat hadiah begitu ya. Nah ini dijelaskan oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Ya begini penjelasannya. Ada orang kaya datang, dia hubungan suami istri siang hari Ramadan. Kifarat apa? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, syahran hayat. Kemudian ada orang miskin datang, dia juga melakukan itu. Bagaimana kifaratnya? Kamu harus apa? Ya harus memberikan makan 60 orang miskin. Apa maksudnya? Hukum itu sesuai dengan kondisi ekonomi. Orang kaya puasa, orang miskin masih makan. Jangan terbalik, orang kaya ngasih makan ya duitnya banyak, orang miskin ya apa namanya? Iya, maka puasa pun kuat ya yang nggak bisa. Jadi sesuai dengan kondisi ekonomi. Ternyata hukum Islam yang fleksibel itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika membahas masalah puasa kifarat. Puasa kifarat itu ada kifarat sumpah, ada kifarat hubungan suami istri. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ayat ini sangat jelas, ayat ini sangat terang, hukum Allah itu sangat jelas. Jadi jangan dipermainkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca kita bisa mengambil ibrah,
ayat 83 sampai 89. Insyaallah minggu depan ayat